Di video ini saya akan menjelaskan tentang konversi bilangan desimal ke biner ya. Sebelumnya kita udah belajar untuk konversi dari binary ke desimal. Nah, sekarang sebaliknya ya, dari desimal ke biner. Ya. Misal, di sini ada angka 168 ya. Nah, untuk latihan ini kita juga masih menggunakan deret ukur biner yang tadi ya, yang 128, 64, 32, 16, 8, 4, 21 ya. Nah, ini seperti biasa kita tuliskan dulu di kertas atau di notepad teman-teman, diketik ya. Nah, kemudian ya, langkah berikutnya adalah kita cari dari 8 angka ini ya, mana dari ke-8 angka ini yang nilainya sama dengan 168 atau lebih kecil dari 168 ini. Apakah ada yang sama dengan 168? Tidak ada ya. Nah, kita cari yang lebih kecil. Ada nih, jawabannya adalah 128. Jadi lihatnya atau carinya itu dari yang paling kiri, kemudian geser ke kanan, seperti itu ya. Nah, kemudian kita tandain ya. Kita tandai, kita kasih tanda misalkan di sini warna kuning seperti ini. Nah, nanti angka 128 ini akan kita jadikan sebagai pengurang ya. Jadi 168 kita kurang dengan 128. Hasilnya adalah 40. Langkah berikutnya, 40 ini kita cari lagi pengurangnya ya. Yakni angka yang sama dengan atau lebih kecil dari 40. Apakah ada yang sama dengan 40 di sini? Tidak ada. Yang lebih kecil ada ya, yakni 32. Kita tandain 32 dan kita jadikan sebagai pengurang. 40 dikurang 32, 8 ya. Nah, kemudian yang berikutnya 8 ini kita kurang kita cari pengurangnya lagi ya. Ada enggak di sini yang sama dengan 8? Ada ya. Nah, ini langsung ketemu. Nah, kita tandai, kita jadikan pengurang. Nah, setelah dikurang hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, jika sudah sama dengan 0, kita stop. Dan langkah berikutnya adalah kita tambahkan angka 1 di bawah setiap angka deret ukur biner yang tadi terpilih sebagai pengurang. Ya, seperti ini. Kemudian sisanya ya, untuk di bagian-bagian yang kosong kita kasih angka 0. Sehingga desimal 168 atau 168 jika kita konversi dalam bentuk biner, hasilnya adalah 10101000. Contoh kedua, misalkan 81 ya. Nah, kita buat dulu deret ukur binernya. Kita cari ya angka yang sama dengan atau lebih kecil dari 81. Yang sama dengan tidak ada, berarti kita cari yang lebih kecil ya. Lihat dari paling kiri ke kanan ya. 18 lebih besar ya, jadi nggak bisa dipakai. Nah, dapat 64, nilainya lebih kecil dari 81. Kemudian kita kurangi, hasilnya 17. Lanjutkan lagi, 17 dicari pengurangnya yang sama dengan atau lebih kecil dari 17 ya. Nggak mungkin 32 ya. Nah, yang sama dengan 17 tidak ada, berarti kita pakai yang 16. Hasilnya sama dengan 1 ya. Nah, kemudian 1 ya kita kurang dengan 1 pastinya ya. Ya, karena nggak ada pilihan lagi nih ya. Nah, 1 dikurang 1 hasilnya sama dengan 0 ya. Seperti pada contoh sebelumnya, setelah kita dapatkan angka-angka pengurangnya, maka kita berikan angka 1 di bawahnya seperti ini, dan sisanya ya di bagian-bagian yang kosong kita tambahkan angka 0. Jadi ya, desimal 81 jika kita konversi dalam bentuk biner, hasilnya adalah 01010001. Kita lihat lagi contoh ketiga.
224. Ya. Kita cari ya deret ukur biner yang nanti akan dijadikan sebagai pengurang ya. Cari yang nilainya sama dengan atau lebih kecil dari 224 ya. Karena nggak ada yang sama dengan, berarti kita cari yang lebih kecil, yakni 128. Kita jadikan pengurang, kita tandai ya. Kemudian hasilnya adalah 96. Kemudian 96 kita cari lagi pengurangnya ya. Dari sisa ya 7 dari ukur biner mana yang sama dengan atau lebih kecil dari 96. Yang sama dengan nggak ada, tapi di sini ada yang lebih kecil, yakni 64 ya. Jadi 96 dikurang 64 adalah 32. Terakhir di sini 32 ya. Pengurangnya kita cari yang sama dengan atau lebih kecil. Nah, di sini ada 32 ya, sama dengan 32. Berarti kita gunakan sebagai pengurang, kita tandai dan hasilnya adalah 0 ya. Nah, berhenti sampai sini. Berarti pada setiap deret ukur biner yang kita gunakan sebagai pengurang, yakni 128, 64 dan 32, kita tambahkan angka 1 di bawahnya. Nah, seperti ini. Kemudian sisanya adalah angka 0 atau bit 0. Ya, kesimpulannya desimal 224 jika kita konversi dalam bentuk biner, hasilnya adalah 11105 kali. Oke, contoh keempat. 163. Ya, 163 jika kita ingin konversi dalam bentuk biner, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah cari dulu ya angka di deret ukur biner yang sama dengan atau lebih kecil dari 163. Ya, betul, 128 kita gunakan ya. Jadi kita gunakan yang lebih kecil. 163 dikurang 128 hasilnya adalah 35. Kemudian 35 kita cari pengurangnya ya. Oke, 32 kita tandai, kita jadikan sebagai pengurang. Ya, hasilnya adalah 3. Kemudian 3 kita cari, ada nggak yang sama dengan 3 di sini? Nggak ada ya. Adanya di sini 4, 2 dan 1. Oke, berarti kita gunakan 2. Hasilnya 1. Lalu yang terakhir ya 1 ya jelas kita kurang dengan 1 ya. Nah, langkah berikutnya pada setiap deret ukur biner yang kita gunakan sebagai pengurang, kita berikan angka 1 ya. Dan sisanya kita kasih bit 0. Baik, itu saja penjelasan terkait dengan konversi bilangan desimal ke binary. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.